Halo guys, kita berada di Lembang, Bandung, tepatnya di Sindang Reret untuk mengetahui apa sih dan bagaimana sih HBCI Ciayu Maja itu. Halo guys, kita berada di Lembang, Bandung, tepatnya di Sindang Reret dalam acara rangka Family Gathering HBCI Ciayu Maja. Dalam acara Family Gathering ini, di mana asas kekeluargaan itu banyak jenisnya. Jadi bagi saya sih bahagia itu sederhana. Cukup kita berkumpul dengan teman-teman ataupun brother-brother satu komunitas, itu bagi saya udah luar biasa. Dan untuk lebih jelas mengenai tanya jawab mengenai apa yang menjadi isi dari HBCI Ciayu Maja, bagaimana sih tentang Ciayu Maja itu, dan bagaimana sih isi Ciayu Maja itu, dan apa sih Ciayu Maja itu sebenarnya, kita serahkan sama si Suhu. Silahkan, get out. Dalam acara Family Gathering Lembang Bandung ini, kita dalam asas Happy Fun and Family, dan dalam rangka acara Family Gathering ini mungkin dalam banyak season banyak yang menanyakan mengenai apa sih itu sebenarnya HBCI Ciayu Maja, dan bagaimana sih isi dari HBCI Ciayu Maja. Sedikit akan kita kupas tuntas mengenai apa yang menjadi sebagian pertanyaan dari masyarakat yang awam, yang masih mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu komunitas HBCI Ciayu Maja. Dan kebetulan di sini kita bersama ketua chapter dari HBCI Ciayu Maja dalam rangka Family Gathering yang berasaskan Happy Fun and Family, yang benar-benar greget kekeluargaannya. Langsung saja guys, kita tanya apa itu Happy Family, apa itu HBCI Ciayu Maja, apa itu isi dari klub HBCI Ciayu Maja, dan bagaimana sih perjalanannya. Oke, kita mulai. Pak Kecap, mohon izin perkenalkan Pak Kecap secara virtual dan sosial untuk mengetahui bagaimana Pak Kecap itu sebenarnya dalam memimpin sekelas klub HBCI Ciayu Maja yang kita cintai ini, dan apa sih sebenarnya dedikasi Pak Kecap jadi ketua chapter yang ada di squad HBCI Ciayu Maja. Monggo silakan. Terima kasih. Saya Aiman, nomor regi saya 1716. Saya sebagai ketua chapter Honda Brio Club Indonesia Cirebon, Indramayu, Majalengka, atau biasa kita sebut HBCI Ciayu Maja. Awal pertama berdiri HBCI Ciayu Maja itu kita resmi deklarasi tanggal 23 Maret tahun 2018. Kalau kita hitung Om, dari deklarasi sekarang kita usia sudah 1 tahun lebih, hampir menginjak 2 tahun. HBCI Ciayu Maja itu terdiri dari member yang berasal dari Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. 3 wilayah ya? 3 wilayah Om. Ya. Di HBCI Ciayu Maja itu kita selalu mengedepankan tentang kekeluargaan dan kebersamaan. Intinya kita kalau kita bikin event agenda gitu, target utamanya itu kebersamaan dan kekeluargaan.
Di HBC ECU Maja juga yang merupakan anggotanya itu otomatis pemilik Honda Brio, terus pecinta otomotif lah. Kita juga sering sharing-sharing ya Om tentang otomotif, baik sesama member HBC ECU Maja atau kita ke luar klub atau selain HBC ECU Maja. Nah, itu aja Om. Apa sih sebenarnya komunitas HBC ECU Maja itu, dan bagaimana sih pendekatan Pak Kecap terhadap anggota-anggota sebagaimana mestinya yang sama-sama kita lihat selama ini, yang memang benar-benar kompaknya luar biasa dan sangat mengapresiasi kebanyakan masyarakat yang memang belum tahu. Jadi apa yang menjadi pertanyaan saya itu, sejauh mana Pak Kecap pendekatan kepada member-member ataupun masyarakat sosial mengenai komunitas ataupun klub yang sekarang berjalan di HBC. Oke. Kalau ke member kita seperti yang di awal tadi, selalu mengutamakan kekeluargaan dan kebersamaan. Contoh misal ada member yang sakit, kita tengokin, ada member yang lagi ada kegiatan, kita bantuin. Terus kalau dalam masyarakat juga kita banyak ya agenda-agenda kita yang sudah kita laksanakan, berupa bakti sosial, seperti kita membantu anak-anak yatim di panti asuhan, terus kita membantu masyarakat dalam pandemi COVID-19, kita bagi masker gratis, sembako dan lain-lainnya. Itu sosialnya ya Pak? Sosialnya. Benar-benar berarti kalau dalam kategori keluarga HBC itu bukan dalam artian kata suatu komunitas yang cuma itu aja, tetapi tidak menutup kemungkinan ternyata juga sosialnya sampai ke masyarakat. Betul. Jadi banyak yang tertarik dan banyak yang menanyakan, ini HBC ECU Maja ini kok banyak sekali anggota-anggotanya yang setiap bulan bahkan setiap minggu bertambah, dan itu posisi untuk pendekatan ke masyarakat ataupun ke sosial masyarakat yang memang awam atas dasar komunitas itu, pendekatannya Pak Kecap itu apakah ada tim atau ada pengurus khusus yang untuk menangani perekrutan member? Dan kalau boleh tahu, apa sih syarat utama ketika kita masuk klub skuad HBC ECU Maja? Oke, siap. Ada kiat-kiat dari kita HBC ECU Maja untuk memperkenalkan HBC ECU Maja ke masyarakat yang khususnya ada di Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Itu salah satunya melalui sosial media. Kita punya IG, Facebook, channel YouTube, seperti itu Om. Lengkap itu. Kalau tentang perekrutan member, kita punya pengurus Om. Di pengurus itu ada humas, ada keanggotaan, mereka berjalan sinergis, tentunya dengan sosial media juga. Dibantu sosial media juga, akhirnya mereka mengenal, dan sekarang bukan kita yang nyari member, bahkan banyak orang yang tapi ya. Member yang nyari kita, seperti itu. Itulah mungkin dalam artian kata memang HBC ECU Maja itu asas kekeluargaannya, sosial untuk beradaptasinya bukan hanya satu klub ternyata. Jadi di luar pun, di masyarakat pun ternyata banyak yang mengapresiasikan apa sih itu HBC ECU Maja, komunitas apa sih sebenarnya. Ternyata dalam kesimpulan kita, HBC ECU Maja itu sangat-sangat positif dan membawa dampak positif bagi pecinta otomotif yang tentunya mempunyai mobil. Dan mungkin bagi saya sih untuk kategori ini HBC ECU Maja sih the best, dalam artian kata sangat baik, bukan hanya untuk klub itu tersendiri apa Kecap ya, tetapi mengenai sosial juga di luar, seperti bantuan COVID seperti Pak Kecap tadi sebutkan, terus pembagian untuk orang yang tidak mampu, pembagian seperti bantuan fakir miskin itu dilakukan, berarti
luar biasa. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Kecap, ini dalam acara family gathering nih Pak Kecap. Family gathering ini diadakan setiap 1 bulan sekali kah ataupun 1 tahun sekali kah atau bagaimana Pak Kecap? Mengenai agenda HBCIC Umaja, kita itu ada yang namanya Kopdar. Kopdar itu ada macam-macam. Agendanya itu seperti apa Pak? Ada Kopdar wilayah. Kopdar wilayah. Jadi kita kan ada 3 wilayah Om. Kita serahkan ke masing-masing koordinator wilayah untuk pelaksanaan Kopdar. Ada Kopdar gabungannya. Kopdar gabungan itu dari 3 wilayah itu kita jadi satu, ngumpul bareng. Siap. Terus ada lagi tadi yang terlewat Om. Ya. Mohon izin, mohon maaf ya. Siap. Mengenai syarat. Wah, ya, itu syaratnya tuh bagaimana? Ya, syarat menjadi misal pengen ikut Ya. di HBCIC Umaja itu yang pertama otomatis harus punya brio Om. Punya brio baik yang all new ataupun yang old, terus punya SIM, terus kita registrasi. Bisa. Untuk Pak Kecap tadi mungkin menyebutkan jenis semua brio. Ketika pertanyaan dari orang awam, ini saya brio 2015, itu banyak yang brio 2020. Itu ada kesenjangan nggak Pak Kecap antara member nanti ketika dia masuk dalam komunitas tersebut? Dan apa kiat untuk mengantisipasi seperti kecemburuan sosial, apa ada dari tahun ke tahun atau bagaimana Pak Kecap? Kalau mengenai itu nggak ada masalah Om, karena welcome ya Om. Welcome. Kita juga tidak pernah mandang member itu baru kah atau lama kah. Yang penting kalau sudah menjadi bagian dari keluarga HBCIC Umaja, dia adalah saudara kita, dia adalah keluarga kita, seperti itu Om. Mau dia pakai brio yang old, mau yang new, tetap sama-sama brio, seperti itu Om. Siap. Jadi mungkin itu guys, bincang-bincang kita sama ketua chapter HBCIC Umaja untuk restorasi apa sih sebenarnya HBCIC Umaja itu, dan isi dari intisari HBCIC itu bagaimana sih. Ternyata sudah dijawab semua sama beliau sebagai ketua chapter HBCIC Umaja, Om Aiman dengan nomor rekening 1716 yang memang benar-benar ternyata dalam lingkup HBCI itu bukan hanya memikirkan membernya ataupun isi wadah yang tidak ada di dalam komunitas tersebut, tetapi dengan pertanyaan yang saya lontarkan kepada Pak Kecap, Ketua Chapter HBCIC Umaja, ternyata semua melingkup sosialisasinya memang benar-benar ke masyarakat umum dari segi apapun itu. Jadi bagi saya HBCIC Umaja dan otomatis untuk kalian pecinta otomotif, oke, kapan lagi tuh gabung HBCIC Umaja? Apalagi sudah syarat-syaratnya sudah disebutkan seperti apa yang Pak Kecap utarakan. Satu, mempunyai syarat utama, mempunyai kendaraan Honda Brio bebas tahun, tidak bermasalah, KTP, SIM, STNK ya Pak Kecap ya? Siap. STNK, dan kiat untuk kemauan gabung di komunitas. Simple guys. Oke. Sampai ketemu dalam season selanjutnya. Oke guys, kita masuk dalam season kedua ya guys ya. Season kedua ini kita akan membuktikan apa yang dibicarakan sama ketua chapter dari HBCIC Umaja, otomatis Om Aiman, yang berbicara mengenai HBCI itu bagaimana, yang sudah kita sama-sama dengar tadi dalam season pertama. Jadi dalam season kedua ini saya boleh dikategorikan pengen menanyakan kepada member-member yang memang benar-benar notabene-nya sesuai apa tidak apa yang disesuaikan, yang dibicarakan dan disampaikan sama Pak Kecap. Jadi mohon izin Pak Kecap untuk sedikit tanya jawab apa yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Kecap pada season pertama tadi, dan pertanyaan itu akan saya lempar kepada member-member HBCIC Umaja.
Jadi nanti akan kita tanya satu-satu bagaimana kenyamanan mereka dalam berkomunitas, kiat apa dan masukan apa ketika mereka berkomunitas, apa sih greget yang mereka rasakan. Jadi mohon izin Pak Kecap untuk saya bisa sedikit merestorasi apa yang menjadi keingintahuan saya mengenai HBCI Cayumaja untuk dalam kategori berkomunitas. Mohon izin akan kita tanyakan, guys, kita tanyakan kepada member-member apa sih itu HBCI Cayumaja. Get out. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Bito. Siap. Wong Asjab. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Ketu, bagaimana kelanjutan dari rencana untuk membesarkan HBCI Cayumaja ini? Itu satu. Kedua, bagaimana caranya untuk lebih mempererat kebersamaan antar anggota HBCI Cayumaja? Itu saja yang saya tanyakan, monggo. Terima kasih Om Bito atas pertanyaannya. Untuk kiat-kiat saya yang sudah dan akan kita laksanakan untuk memperbesar HBCI Cayumaja, itu salah satunya kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan member itu sendiri dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti itu. Positif lah ya. Ya, supaya di dalam juga kita saling akrab, kenal, di luar juga masyarakat tahu HBCI Cayumaja seperti itu. Terus yang kedua, kiat ya Om Bito, untuk supaya kita antar member itu semakin erat, semakin kuat. Intinya menurut saya cuma satu Om. Senasib, sepenanggungan, Seperjuangan. seperjuangan. Seperti itu. Mantap. Intinya kawan kita sakit, kita ikut merasa sakit. Kawan kita happy, kita juga harus happy. Solidaritas tanpa batas nomor satu seperti itu. Mantap. Oke guys, itu tadi ada perwakilan salah satu member HBCI Cayumaja yang sempat kita tanya mengenai instruksi, masukan, serta mengenai edukasi dari member untuk chapter yang dia cintai. Oke, good. Bagi saya, HBCI Cayumaja memang benar-benar sosialisasi ke masyarakat, baik pun kemana pun, itu intinya memang benar-benar saya cuci jempol lah. Jadi session selanjutnya guys, kita tanya nih satu-satu nih semua. Satu-satu nih guys, kita tanya sebangga apa sih mereka dalam berkomunitas, dan gregetnya itu sampai mana, cintanya tuh sampai mana sama HBCI Cayumaja. Ingin tahu guys? Tanya satu-satu guys. Get up. Guys, ini posisi sudah di depan member guys. Ini guys, kita tanya satu-satu guys. Nah, dengan kegiatan, tapi tetap saya masih mencintai HBCI Cayumaja. Di sini. Pak kemana Pak? Pak kemana Pak? Aduh. Kemana Pak? Kemana Pak? Kenalin, Kang Bito. Ya, 2334. Bener nggak? Oke, kalau untuk HBCI Cayumaja memang saya awalnya nggak ngerti tuh, karena saya orang deso.